bahwa bumi itu nanti akan menjadi saksi terhadap laki-laki dan perempuan terhadap apa yang mereka lakukan. Bumi akan berkata, hari itu begini. Di bapak ibu-ibu tampik itu dua kini ko insyaallah nanti jadi saksi. Iku adu apa-apa lembah sanda talalo beko lapiak tu mengecek, ya Allah malam itu nyo hadir tarawih mendangan ceramah jo Ustaz Perlaungan nyo dua basanda sambil talalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat nomor 183. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Quwwatul Ummah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita bersyukur alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama bisa hadir di masjid ini menunaikan fardu Isya secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim dan nanti akan kita akhiri dengan salat sunat witir. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan malam ini akan diterima, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini judul tausiah Ramadan yang sudah disediakan oleh pengurus adalah puasa membina pribadi takwa. Apa judulnya, Bu? Puasa membina pribadi takwa. Judul kulacuk nama diriku, Pak. Ya. Kita dasari pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah, orang-orang yang beriman. Apakah imannya kuat atau imannya kurang kuat?
semua masuk. Laki-laki atau perempuan, orang Indonesia atau orang luar negeri, semua dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Pada ayat ini makna wajib ditulis Allah dalam bentuk kutiba. Kutiba bimakna wujiba. Kutiba atau diwajibkan. Pemakaian kutiba dengan wujiba berbeda. Kalau kutiba itu menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan itu cenderung berat. Ya. Sehingga dalam Al-Quran setiap kata kutiba itu mengandung konotasi makna berat. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu untuk berperang. Berperang barik mudah. Barik. Kalau kurang-kurang mental tidak bisa loh, karena nyawa taruhannya. Ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepadamu untuk melakukan kisos dalam pembunuhan. Kisos, nyawa dibayar nyawa, telinga diganti telinga, ya, berat. Maka termasuk kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Puasaku barik. Ya. Bukan berarti sholat tidak berat. Cuma kalau sholat waktunya ringan, Mbak, waktunya sedikit. Ya. Apalagi kalau sendiri. Beda setel, Pak. Paket hemat. Ayat kulhu saja selesai. Ya. Berat. Sholat itu berat, tapi kalau waktunya singkat. Puasaku waktunya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ibadah ini termasuk kategori yang berat. Ya. Nah, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, pertanyaan kita, kenapa puasa, ya, tujuannya disebut takwa? Padahal ibadah-ibadah lain wasilah untuk takwa tuh, Pak. Salat juga tujuannya untuk bertakwa. Zakat wasilah juga untuk bertakwa. Sedekah, membantu orang, haji, itu semuanya untuk takwa. Tapi kenapa untuk ibadah puasa secara eksplisit dinyatakan oleh Allah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Karena memang di dalam ibadah puasa itu porsi untuk menjadikan pribadi bertakwa itu lebih besar ketimbang yang lain, Pak. Porsi untuk menjadi orang yang bertakwa lewat puasa itu lebih besar ketimbang ibadah yang lain. Karena syarat-syarat, kiat-kiat untuk memperoleh takwa itu terpenuhi semuanya dalam puasa, Pak. 1. Puasa itu adalah pengendalian diri, iya, Pak. Kemampuan kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, ya. Maka takwa itu sesungguhnya ada juga pengendalian diri. Sebab takwa itu adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindarkan apa yang dilarang, serta selalu waspada terhadap hal-hal yang merugikan diri dan orang lain. Itu kan
Pengendalian, Pak. Maka ibadah puasa itu adalah pengendalian diri. Dan itu cara kita untuk mendapatkan takwa. Mengendalikan hawa nafsu. Tidak hanya terhadap yang dilarang, tapi terhadap yang halal. Itu yang sulit, Pak. Kalau mengendalikan diri dan yang larang kan jelas tuh. Ikut terhadap yang halal pun harus kita kendalikan. Makan lumbulia siang lelo. Ya? Satu, pengendalian diri. Dan itu cara untuk memperoleh takwa. Dan pengendalian itu harus betul-betul secara sungguh-sungguh, mujahadah. Tidak bisa asal-asalan. Maka puasa ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Jadi tidak sekedar menahan makan dan minum. Kalau puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum, anak-anak lebih kuat pada waktu. Anak-anak umur 2 balai tahun, 3 balai tahun puasa nyo sore masih talok nyoba lari. Ibu cobalah lari sore. Ya? Jangan kabar lari berjalan selepas ya. Ya. Bukan hanya menahan makan dan minum itu yang paling sulit, tapi mengendalikan nafsu. Nah. Itu satu. Harus dilakukan secara sungguh-sungguh, mujahadah. Ya. Yang kedua, kenapa puasa itu porsinya lebih besar untuk mendapat pribadi yang bertakwa? Karena orang yang berpuasa itu terhindar dari gangguan setan. Karena ada hadis Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abawabul jannah wa ghullighati abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu sorga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Setan itu terbelenggu untuk mengganggu orang yang berpuasa. Karena puasa itu jadi perisai. As-siyamu junnah. Jadi yang terbelenggu, yang tidak bisa diganggu oleh setan hanya orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tetap buktinya, Pak, tiap malam ada sandal dan hilang, Pak. Jadi setan itu tidak mampu mengganggu orang yang berpuasa. Maka nafsu itu kadang-kadang dipengaruhi oleh setan. Karena itu sudah janji, setan itu akan selalu menghiasi indah perbuatan manusia. Makan perbuatan-perbuatan maksiat itu selalu dihiasi indah. Kan itu kecil Romera, kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan. Dihiasi indah, Pak. Sehingga perbuatan-perbuatan maksiat itu jadi menarik. Dan setan itu hanya terbelenggu terhadap orang yang berpuasa. Dia orang yang tidak berpuasa biasa saja, Pak. Maka orang yang berpuasa itu terbuka peluang untuk menjadi pribadi yang bertakwa. 2. Yang ketiga, puasa itu mengajak kita untuk selalu bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Pengawasan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun, Allah tahu apa yang kita lakukan. Dan itu diajarkan oleh puasa. Ibadah yang terhindar dari riya, itu satu-satunya harap puasa, Bu. Yang tahu berpuasa hanya kita dengan Allah, orang lain tidak tahu. Sudah kita makan kanyang-kanyang siang hari, Bu, dia pui bibia karyang-karyang keluar berjalan agak leto este. Orang yakin kita puasa. Bade payawana jalan, iyalah payawana puasa kumabuah. Padahal kita lah kanyang pahui. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan nahar, siang dan malam silih berganti malaikat mengawasi kita, Pak. Siang malam. Bukan sekedar malaikat, Pak. Tempat duduk kita sekarang ini pun nanti akan menjadi saksi, dan itu pengawasan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa artinya, Bu? Pada waktu itu nanti bumi menceritakan peristiwanya. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, dikatakan kepada sahabat, "Atadaruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian apa yang diceritakan oleh bumi? Sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, antashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila alai zahriha antakula yaumin kadza wa kadza. Bahwa bumi itu nanti akan menjadi saksi terhadap laki-laki dan perempuan terhadap apa yang mereka lakukan. Bumi akan berkata, hari itu begini. Di Bapak Ibu-ibu, tampik kita dua kini ko insyaallah nanti jadi saksi. Di kuadu apa-apa lembasanda talalo beko lapiak tu mengecek, ya Allah, malam itu nyo hadir tarawih mendangan ceramah jo Ustaz Perlaungan nyo dua basanda sambil talalo. Tapi jadi je lah tu. Lagi di masjid nama boleh, Pak. Pengawasan Allah. Maka oleh karena pengawasan itulah kita berhati-hati, dan disitulah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya. Nah, berikutnya, kenapa puasa itu bisa membentuk pribadi bertakwa? Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang tidak dicatat oleh malaikat, hanya langsung Allah yang balas, unlimited. Tidak kita ketahui berapa balasannya. Kata Rasulullah, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazi bih. Setiap amal baik manusia baginya pahalanya ditentukan Allah, kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku yang balas. Atau dalam hadis lain, kullu amali bini adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 di'fin. Setiap amal baik manusia untuknya ada balasan, bahkan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali illa shauma, kecuali puasa. Di amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan, ditentukan Allah. Tapi puasa, fa innahu li, puasa itu untukku. Kenapa dikatakan fa innahu li? Karena memang dia tidak terhinggapi oleh riya. Langsung amal yang disertakan dengan riya itu tidak disukai Allah. Bahkan disebut dengan syirkus shaghir, syirik kecil. Ya, kita pun bapak-bapak ibu-ibu, kalau ada orang beramal tapi tidak sepenuhnya untuk awan, tidak lu suku awak.
Misalnya ibu-ibu ada tetangga ibu sabalah, ya katakanlah namanya Bu Ani. Bu Ani nyobuek kolding. Apa tuh tahu Bu kolding Bu? Hah? Kolak dingin. Nah, tuh bukunya pagi tadi kolak dingin tuh. Nyobuek kolak dingin. Atibu nyokatampe awak. Bu, ambo membuat kolak dingin. Sananya kolak dingin ku ambo buayan untuk siano. Pinyo nado di rumah do. Akini ambo agen salah kay ibu lenyo ibu. Sanang dak ati narimo do. Manggarutu di dalam bu. Kok mangecen indak dak talok. Pi ditarimo jo. Tiba tu rumah dak dimakan dia. Ya. Pi cuba nyo kecian bu, ambo buat kolak dingin ku yo bana untuk ibu bana ko bu ah. Nyagi kawa sanang dak ati. Aduh, ndak lama jadi lama, Pak. Ya. Itu karena khusus untuk dia. Maka puasa itu khusus untuk Allah. Dia yang balas. Itu mangkonyo puasa ko sangat berpotensi besar untuk membentuk pribadi takwa. Ibadahnya hanya Allah yang menentukan balasan, dan ibadah-ibadah lain di bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah. Diberuntunglah kita Bapak Ibu yang masih bisa berpuasa. Ya, rugi kalau kita tidak puasa, Pak. Bahkan kata Rasulullah, raghiba ampu rajulin, ya, rugi besar laki-laki manusia, ya, liman adraka Ramadan, ia berada di bulan Ramadan, falai yughfarlah, tapi dia tidak mendapat ampunan Allah. Rugi. Di orang-orang tidak puasa rugi. Ya. Bahkan puasaku paling senang, puasaku hati tenang, ya. Coba kita cobalah dulu, apa betul puasaku membuat hati tenang, Bu? Ya. Siang hari paru kita litak, Bu. Hari yange indak perlu ge baki pehangin kita bisa talalok, Pak. Padahal paru litak lah. Cobalah di hari indak puasa, paru litak bawa talalok. Pastinya cari makan, Bu. Tapi di hari puasa ndak perlu AC, ndak perlu kipe angin, bahkan sambil duduk banyak orang talalok, Pak. Ya, bukan kini kok, siang ya. Kalau malam pun mungkin dek kanyang kok talalok gitu. Talalok. Kecewa kok zikir je baru, kiralah bakar wah. Siang. Kan dek hati tenang, orang hatinya ndak tenang ndak bisa dibawa lalok dah, Pak. Pikirannya banyak tak bisa dibawa lalok loh. Di salah satu syarat untuk bisa cepat tidur itu senangkan hati. Ya. Kalau hati gelisah, galau, ya, tidak nomu. Cayolah. Ya. Jadi puasa itu ibadah yang membentuk pribadi menjadi takwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senantiasa kita melakukan secara sungguh-sungguh puasa, dan kita berharap mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, amal kita dilipat gandakan, kita selalu berada dalam pengawasan Allah, ya, kita secara sungguh-sungguh beribadah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka dimungkinkan orang yang puasa dengan sungguh-sungguh, orang yang qiyam Ramadan dengan sungguh-sungguh, orang yang melakukan ibadah-ibadah terkait dengan Ramadan akan menjadi orang-orang termulia. Demikian saja Bapak Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.